anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan katakan kepada Tuhan, Ku tetap cinta, Ku tetap setia, walaupun taufan datang di dalam hidup kita, walaupun kesusahan datang, tetapi kita tetap mencintai Tuhan. Amin, saudaraku. Katakan ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Ku
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita beri salam kiri kanan, kita katakan setialah kepada Tuhan dan bersuka cita. Kita akan nyanyikan setia.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita yang mengurapimu. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih berikan waktu kesempatan pada kami untuk kami boleh beribadah pada Engkau, boleh setia pada Engkau, boleh beriman pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh berkenan pada Engkau Tuhan, dan kami boleh mendengarkan pesan-Mu, firman-Mu buat kami semua, dan kami boleh bertahan dalam dunia ini untuk menjalani hidup kami, untuk tetap setia beribadah pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu di dalam tuntunan Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu, bahkan mengambil, mencuri benih firman Tuhan ini,
kami usir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti wanita yang kami nyanyikan ini Tuhan, yang mengurapi Yesus dan mendengarkan juga firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon doa kami. Haleluya. Siap-siap dengar sekarang firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Senang saya boleh berjumpa kembali kepada saudara sekalian ya, baik yang di atas maupun yang di bawah ya. Kita boleh bertemu kembali. Kita boleh sama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mau dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Saudara semua dalam keadaan sehat? Amin. Dalam lindungan Tuhan? Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya baik secara pribadi maupun keluarga ya, mengucapkan selamat buat kepala saudara yang sudah dilantik dan juga ditahbiskan menjadi pendeta ya. Sekarang sudah punya jabatan pendeta Nathanael. Selamat ya. Ya, puji Tuhan. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Baik saudara, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya tergerak ya untuk menyampaikan suatu tema ya. Mungkin ini suatu yang biasa-biasa sering mendengar ya, yaitu tema yang berjudul kesetiaan dalam beribadah ya. Karena saya melihat akhir-akhir ini banyak ya anak-anak Tuhan yang tidak setia beribadah. Mereka sudah dididik di gereja sini mulai dari kecil sampai besar ya. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa dan menjadi apa-apa. Tapi mereka meninggalkan tempat mereka dibesarkan dan dididik itu. Pindah ke gereja lain. Dengan berbagai macam banyak alasan. Oleh karena itu sudah, saya lihat mereka kalau pindah hanya sendiri atau hanya satu keluarga tidak seberapa, tapi kalau sudah menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya, kolega-koleganya, diajak keluar, gitu. Tapi saya melihat baik, ya mungkin saya tahu di sini juga ada yang begitu. Di tempat saya beribadah juga seperti itu, saudara. Mereka dipojok-pojokin ya, untuk bisa sama-sama pindah. Karena mereka mungkin ada suatu slack atau apa, tapi ini merusak pekerjaan Tuhan di tempat itu kan. Apalagi kalau itu pelayan-pelayan Tuhan, orang yang potensial, tapi tidak apa-apa. Gereja tempat ini, di mana gereja itu dibangun, didirikan, itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang mendirikan gerejanya. Untuk apa, saudara? Untuk mendidik, mengayomi, melindungi, mengajar kepada anak-anaknya ya. Karena begitu banyak tempat tinggal, tidak mungkin kita bisa tinggal di Sukabumi. Mesti datang ke luar kota, ke Bandung misalnya gitu. Berapa lama? Karena itu dibuatlah gereja-gereja Tuhan di bumi, supaya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah secara korporat, jemaat. Nah, saudara, tadi kan saya katakan saat ini memang kesetiaan itu sangat jarang ya. Dan bahkan boleh dikatakan sesuatu yang langka. Tapi saudara, kesetiaan ini yang merupakan karakter yang bagus, yang baik, dan dibutuhkan oleh manusia. Ya, siapa sih
yang tidak menginginkan orang yang setia. Bahkan penjahat itu mengharapkan orang-orang bawahannya, orang-orang di sekitarnya itu setia kepadanya. Kalau itu saya katakan penjahat, mereka itu kan tidak ingin supaya penegak hukum itu mengetahui hal itu. Diharapkan anak buahnya itu udah ada buka mulut membocorkan gitu. Kalau enggak kan digulung oleh penegak hukum. Nah seperti itu saudara. Kita misalnya dalam keluarga bisa menemukan suami atau istri tidak lagi setia untuk mengasihi pasangannya. Ketika pasangannya melakukan apa saudara? Perselingkuhan. Kan banyak kan perselingkuhan di dalam dunia ini. Bukan hanya orang-orang dunia loh. Anak-anak Tuhan, orang Kristen juga ada yang tidak setia, berselingkuh. Hati-hati. Mungkin mulanya curhat dari melalui Facebook, Instagram, mungkin melalui apa. Lama-lama terjerat sudah. Terjadilah yang namanya perselingkuhan itu. Kemudian sudah para orang tua itu tidak lagi setia mengasihi, membimbing dan mengajar anak-anaknya ketika mereka mulai memberontak, ketika anak-anaknya tidak patuh kepada orang tuanya. Begitu juga dengan anak-anak, saudara. Anak-anak tidak lagi setia menghormati orang tuanya ketika mereka melihat orang tuanya sering marah, mudah marah, tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik kepada mereka. Ini dalam keluarga, juga dalam pekerjaan, bidang pekerjaan, marketplace di kantor gitu, para karyawan juga tidak lagi setia kepada ketika sarana dan prasarana di kantor itu ataupun suasana kerja dari kantor itu dan juga rekan-rekan kerjanya tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya dia meninggalkan. Padahal karyawan ini pada waktu masuk tidak tahu apa-apa. Dilatih training di kantor itu sampai bisa punya jabatan yang cukup baik gitu tapi dia keluar. Ibaratnya seperti kacang lupa pada apa? Kulitnya sudah keluar juga. Bahkan saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan itu tidak lagi setia, tidak lagi tetap tinggal melayani di gereja Tuhan di mana dia beribadah. Karena apa? Karena mereka diperhadapkan pada suatu kenyataan bahwa hidupnya, keluarganya, bisnisnya, atau pelayanannya sendiri menghadapi banyak masalah. Dalam gereja Tuhan itu banyak orang Kristen yang tidak setia beribadah di gereja lokalnya, seperti yang saya katakan tadi. Mereka pindah ke gereja lain dengan alasan kecewa. Ada suatu benturan gesekan di dalam gereja itu, baik sesama anggota gereja maupun dengan pemimpin-pemimpinnya di gereja tersebut. Apakah itu ketua youth, bahkan bisa juga ada slack
dengan gembalanya. Itu yang terjadi. Dan supaya kelihatan lebih halus, apalagi mereka keluar dari gereja tersebut dengan alasan apa? Disuruh Tuhan. Benarkah disuruh Tuhan untuk keluar dari gereja itu? Mana gereja ini miliknya, sepemiliknya siapa? Tuhan. Masa disuruh juga besar? Suruh menghancurkan gereja itu. Nanti dia dampingnya. Coba lihat ya. Kalau saya sudah keluar dari sini, siapa yang bisa gantikan? Pikirnya seperti itu. Padahal sudah Tuhan bisa kirim ya orang-orang lain ke gereja ini. Seperti tempat saya beribadah, luar biasa. Tuhan kirimkan talenta orang yang baru yang bisa melayani. Ya, puji Tuhan. Makanya kita yang di sini jangan khawatir meskipun ditinggalkan oleh banyak orang. Tuhan yang miliki, Dia yang bisa gantikan orang-orang baru yang bisa dididik di sini, diajarkan firman Tuhan, sehingga mereka bisa makin setia kepada Tuhan. Yang penting taat kepada Tuhan. Imannya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah seperti itu, saudara. Kemudian, saudara, ini belum seberapa kalau dibandingkan ya dengan orang-orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang ditunjukkan dengan ketidaksetiaannya dalam beribadah kepada. Ini cilaka lagi, saudara. Kalau tidak setia pada sang pemimpin raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita dan saya ajak saudara untuk mendalami apa sih arti daripada kesetiaan itu. Apa sih arti daripada ibadah itu? Dan mengapa kita harus setia dalam beribadah? Yang pertama, arti daripada kesetiaan. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi dari setia itu adalah berpegang teguh pada janji, atau mungkin berpegang teguh pada pendirian dan sebagainya. Patuh, taat, itu artinya, saudara. Dikatakan setia bila dalam durasi yang panjang dalam suatu hubungan, ya, saya catat di sini, dan tetap memegang teguh pada janji setia. Itu setia, saudara. Nah, kemudian, saudara, apa kata Alkitab? Dalam perjanjian baru, kata setia ini memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas. Yaitu 1, dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga adalah orang yang percaya, sehingga orang tersebut bisa menjadi pengikut dan penganutnya. Itu inti daripada setia, ya, kesetiaan di dalam perjanjian baru. Tapi saudara, kalau dalam perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani menggunakan suatu kata, yaitu emunah, bahkan dipakai aman, asal katanya itu aman, emun dan sebagainya, ya, yang menggambarkan makna kesetiaan, yaitu faithful, ya, faithful.
Kesetiaan itu faithfulness. Saya pikir-pikir ya, kenapa ya kok ada kata faith ya? Faith itu artinya apa? Iman, ya. Jadi kesetiaan ini adalah hubungnya dengan iman. Jadi faithful adalah percaya penuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga dia bisa setia kepada Tuhan, ya. Juga berarti iman atau kepercayaan, yaitu belief. Dan kualitas kredibilitas karakter yang bisa dipercaya. Ini merupakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya, trustworthiness, ya, yang membuat kita mampu tetap setia dalam situasi yang berat di dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu iman percaya kita, bukan faktor situasi dari luar. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, dia tetap beriman kepadanya. Ya. Kita bisa tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Oh, pujilah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kesetiaan. Sebenarnya kesetiaan itu, saudara, adalah salah satu dari 2 roh, betul nggak? Ada 9 kan? Salah satunya apa? Kesetiaan. Dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata pistis. Ya, pistis. Ya. Jadi kesetiaan itu merupakan karakter dari Allah sendiri. Allah lebih dulu setia kepada kita, dan Dia menghendaki supaya kita umatnya itu setia juga kepadanya, ya. Orang yang setia berkenan kepadanya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 22b bagian B. Jadi orang yang setia itu diperkenan oleh Allah, ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya, ya. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13, apa katanya, saudara? Dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa Allah kita. Jadi setia itu karakter Allah sendiri. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Dia setia mencari ciptaannya manusia ini supaya kembali padanya. Karena begitu dia sudah berdosa, tidak bisa bersatu dengan Allah, kan? Makanya diusir dari Taman Eden. Tapi berusaha melalui anaknya yang tunggal, karena Dia mengasihi ciptaannya manusia Adam dan Hawa dan keturunannya, sehingga kita ini boleh kembali berhubungan dengan Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ya. Jadi jika kita ini tetap setia kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, upah yang kekal sudah tersedia bagi kita. Yaitu apa, saudara? Tadi dinyanyikan mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Ya. Sudah disediakan bagi kita mahkota kehidupan. Oh, luar biasa. Allah sangat menghargai orang yang setia kepadanya. Kemudian yang kedua, yang arti daripada ibadah. Sedekah beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, saudara,
arti daripada kata ibadah menurut kamus ya atau leksikon ya, kita lihat dari Alkitab terjemahan baru ya. Kalau dalam perjanjian lama bahasa Ibrani dipakai kata abad ya. Abad ini saudara dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan to serve ya, yaitu melayani ya. Seperti misalnya kalau saudara baca di dalam, coba di dalam Yosua 24 ayat 15, itu ada kata beribadah di situ. Ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan to serve. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini dipakai to serve ya, abad. Nah, saudara, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada. Beribadah ini apa? To serve dalam bahasa Inggris. Ya, begitu juga saudara dalam Keluaran 23 ayat 25. Oh, luar biasa saudara kalau kita beribadah kepada Tuhan. Coba 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi saudara, kalau saudara beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang benar ya, ini saudara akan dijamin loh. Makanan saudara, minuman saudara, dan saudara dijauhkan dari sakit penyakit. Oh, luar biasa kan? Ya, ini janji Allah, bukan janji saya loh ya. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kata abad dalam bahasa Ibrani berarti bekerja seperti seorang budak, atau mengabdi kepada seorang raja, atau melayani dalam fungsi keimaman ya. Nah, bagaimana dengan dari perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, ibadah ini dalam Matius 15 ayat 9 ini dipakai kata sebo ya, sebo yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata to worship ya, yang artinya apa? Menyembah. Makanya ada istilah midweek worship, ibadah tengah minggu, kebaktian tengah minggu. Ini dipakai ini ya, kata ini. Nah saudara ya, jadi percuma mereka beribadah. Kata beribadah di sini adalah pakai sebo. Kemudian ada yang diterjemahkan atau yang memakai eusebia, yaitu di dalam Timotius 1 Timotius 6 ayat 6. Itu di situ ada kata ibadah ya. Itu pakai istilah eusebia yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata godliness ya, yang artinya kesalehan, berpusat kepada Allah, hidup yang takut akan Allah, dan melakukan kewajiban religius kepadanya. Ya, itu. Nah, saudara, dari arti kamus ketiganya ini, saudara, ya, istilah ibadah atau beribadah itu bisa berarti, saya simpulkan ada 3. Yang pertama, yaitu kegiatan ritual keagamaan di mana seseorang menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik secara pribadi
maupun secara kelompok, ya, maksudnya berjemaat seperti sekarang ini, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga dalam secara kelompok, ya. Kalau yang tadi berjemaat itu dalam ibadah raya atau pertemuan raya. Kalau yang kelompok itu bisa sel ibadah rumah tangga seperti itu. Ya, puji Tuhan, saudara. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah raya tersebut, atau mungkin juga ibadah kelompok itu, ada suatu liturgi. Di antaranya misalnya pujian dan penyembahan. Tadi kita kan sudah lakukan, memuji Tuhan, ya. Kemudian di sana ada pemberitaan firman Tuhan seperti sekarang ini. Ada doa pembukaan, penutup, doa syafaat, ya. Di antaranya ada liturginya, ya. Juga ada persembahan. Kemudian juga apa lagi, saudara? Kalau masih ada waktu, biasanya ada ruang kesaksian, betul nggak? Saudara juga kalau memang waktunya singkat, mungkin saudara minta tolong kepada saya, mau bersaksi nih, tapi jangan lama-lama, dan seperti itu. Biasanya ada begitu, ada liturginya, saudara. Nah, saudara, itu yang pertama arti dari kamus tadi, ya. Yang kedua, saudara, ada kegiatan pelayanan bagi Tuhan, di mana seseorang secara sadar mau melayani Tuhan, yang melayani Allah sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, karena ia sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan yang ketiga tadi, arti yang ketiga yaitu kehidupan dalam kesalehan. Nanti ada godliness, ya, kesalehan yang dinyatakan dengan sikap dan perbuatan baik bagi sesama. Seperti apa, saudara? Kebenaran dan kejujuran, serta menyatakan kasih Kristus dengan memberikan pertolongan yang bagi mereka yang membutuhkan. Ini kalau di hidup sehari ada kepedulian sosial, ya. Ada di dalam ibadah itu ada kepedulian sosial, ya, seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga tadi, arti tadi itu harus seimbang, saudara. Tidak boleh menonjolkannya salah satu. Ibadah saja hanya ibadah saja, tapi yang lain tidak diperhatikan. Tidak begitu, harus diperhatikan. Orang yang membutuhkan itu ditolong. Tuhan marah loh, tegur bangsa Israel ketika hal ini tidak seimbang. Aku muak kepada ibadahmu. Kamu hanya beribadah dengan bibirmu saja, dan kenyataannya tidak ada. Ya, bahkan mereka dibiarkan tertindas. Bukan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan itu. Harus tiga-tiganya seimbang, ya, seperti itu, saudara. Nah, saudara yang kasih yang ketiga, saudara, mengapa kita ini sebagai anak Tuhan harus setia beribadah kepada Tuhan? Ada beberapa alasan, ya, mengapa orang Kristen itu harus setia beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, tidak panjang kok ini, ya. Setia beribadah adalah kehendak daripada Allah sendiri, ya. Allah yang inginkan. Allah berbicara kepada Musa, kepada Samuel, agar umatnya setia beribadah hanya kepada Allah yang Esa, tidak pada Allah-Allah lain di luar sana. Kalau mereka masih menyembah Allah-Allah di gunung ini, dewa ini gitu. Tapi diminta supaya tetap beribadah pada Allah yang Esa. Kalau dia mentaati, nenek moyang bangsa Israel tahu ini. Kalau dia setia beribadah hanya kepada Allah, maka dia dilindungi oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan hidupnya.
Coba saudara, ketika mereka ini sedang kehausan, dikasih air, ya, dipelihara. Ketika tidak ada makanan, Allah turunkan mana dari surga. Oh, dia lagi ingin makan daging. Oh, dia marah-marah pada Musa. Tuhan kirimkan burung puyuh dengan angin sampai mereka ngambil sudah enak gitu, sudah makan daging. Begitu ya, Allah luar biasa. Lain kita semua. Dan dilindungi Tuhan. Siang dipakai kasih tiang awan. Malam tiang api supaya tidak kedinginan. Dijauhkan dari kejaran tengah Mesir. Ketika dia menghadapi laut di depan mereka, laut bisa terbelah, mereka bisa menyeberang laut kosong, ya. Dan bangsa Israel, tentara Israel yang mengejarnya, begitu sampai di tengah-tengah, bangsanya sudah sampai di sana, laut itu nutup. Jika banyak yang mati itu bangsa Mesir, ya, seperti itu, saudara. Itu merupakan janji Tuhan, ya. Tuhan menuntun kehidupan bangsa Israel. Memang kehendak Tuhan itu adalah umatnya setia hanya beribadah kepada-Nya. Yang kedua, ada 3, ya. Yang kedua, setia beribadah kepada Allah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup saat ini, ya, hidup ini, sekarang ini, maupun kehidupan yang akan datang. Yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, itu janji Tuhan, saudara. Maka beribadah kepada Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Jangan malas untuk beribadah. Karena ada manfaatnya beribadah kepada Tuhan itu. Berguna dalam segala hal. Ibadah yang dilakukan dengan setia dan dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur, besar manfaatnya dan juga besar keuntungannya. 1 Timotius 6 ayat 6 tadi. Itu firman Tuhan mengatakan gitu. Besar keuntungannya, banyak faedahnya. Tuhan sudah janjikan mahkota kehidupan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya, oh puji Tuhan. Dan yang terakhir, kesetiaan dalam beribadah membuat kepedulian sosial kita, ya, sesama kita, ya, dibangun dengan baik. Ya, kita tahu, saudara, dalam sebuah persekutuan berbagai macam orang itu datang untuk menghadiri ibadah. Saya tidak tahu berbagai latar belakang saudara, tapi hadir sama-sama dalam suatu pertemuan raya atau ibadah. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang datang dengan ada membawa masalah keluarga, masalah pekerjaan, ada yang kaya, ada yang miskin, berbagai latar belakang, saudara, ya, yang datang dalam ibadah. Jadi sebenarnya banyak orang yang memiliki masalah, ya, yang datang dalam ibadah ada masalahnya masing-masing. Masalah saya, mungkin masalah saudara, ya, yang hadir di sini, saya nggak tahu, ya. Bahkan mungkin ada yang lebih berat daripada kita, ya, masalah itu lebih berat. Tetapi firman Tuhan dikatakan
mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, ya, di dalam kita beribadah, ya, pertemuan raya ini kita bisa saling menasihati. Dikatakan begitu, ya, mana? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Saling menolong, bisa saling mengasihi, membantu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam keadaan kelimpahan, kita ini, ya, diajar, kita bisa mempraktekkan, ya, berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Jadi dalam ibadah itu ada give and give. Yang pertama itu antara kita dengan Tuhan, kemudian antara kita dengan sesama. Kita bisa membantu, menolong, saling menasihati, saling mendoakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, friends yang dikasihi Tuhan, oleh karena ini saya himbau saudara tetap setia dalam beribadah. Kesimpulannya saudara, tadi ada 3. Mengapa kita harus setia beribadah? 1, karena setiap beribadah itu kehendak Allah. Kedua, apa? Setiap beribadah itu banyak manfaatnya, banyak keuntungannya, ya. Tuhan sudah janjikan banyak hal kepada kita, perlindungan, ya, kemudian apa lagi, pemeliharaan, banyak, dan lain sebagainya, bahkan mahkota. Yang ketiga, kita di sini bisa mempraktekkan kepedulian sosial, ya. Kemudian saudara kita ini dibangun, kita saling menasihati orang-orang sesama kita. Puji Tuhan, saudara. Di sini ada tempatnya, saudara, untuk saudara seiman, bantu saudara seiman. Bahkan bukan hanya saudara seiman, di luar sana kita saudara di sekitar kita praktekkan kasih kepada mereka yang sedang membutuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian 3 tadi, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau.
Kudus yang ada dalam setiap hati masing-masing jemaat-Mu Tuhan, mohon mengajar lebih jauh supaya mereka boleh mengerti dan merasakan kasih-Mu, kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan dalam usahanya, kehidupannya Tuhan Yesus, dalam pekerjaannya. Kami percaya Engkau Allah yang sangat memperhatikan kami. Engkau setia terlebih dahulu kepada kami, dan kami meresponi dengan kami boleh setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah dan kami diundang untuk karena mengucapkan syukur atas dilantiknya Bapak Gembala kami, yaitu Pendeta Nathan Nayat Selamat. Ini karena anugerah Tuhan, rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pakai hamba-Mu ini lebih hari, lebih heran lagi, untuk kemuliaan nama-Mu, bukan kemuliaan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Soal sebentar kami juga akan memberikan persembahan, kuduskan persembahan yang sudah kami siapkan untuk kami bawa untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya bagi-Mu. Dan doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang sudah diberkati kita katakan amin. Yang terbaik untuk Tuhan, kita akan mulai dengan doa kita. dulu ya tayangan From Us with Love yang dipersembahkan untuk Bapak Gembala kami tercinta. Selamat ya suamiku.
semakin diurapi Tuhan dan dipakai untuk alat kemuliaan-Nya, menjangkau banyak jiwa, dan diberikan hikmat untuk terus mengembalakan jemaat di GBS Kalvari. Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang, dan biarlah nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan. Jesus bless. Hi Dad, congratulations on your ordination as a pastor. Semoga Papi bisa menjadi pendeta sekaligus gembala sidang yang baik, rendah hati dan selalu care kepada setiap jemaatnya. Dan Hezki harap orang-orang bisa melihat kasih Kristus dalam diri Papi sehingga banyak jiwa yang dimenangkan dan suatu saat nanti gereja GBS Kalvari akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. And also, thank you for being the greatest dad in the world. Love you. Halo Papi, congratulations ya udah dilantik jadi pendeta. Semoga Papi bisa menjadi pendeta yang baik, jadi teladan yang baik buat jemaat GBS Kalvari dan juga tentunya bisa membawa dampak positif buat jemaat GBS Kalvari. Semangat! Papi, selamat ya udah ditahbiskan menjadi pendeta. Semangat terus ya. Selamat Nael atas pelantikannya menjadi pendeta. Yeay. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, giat melayani. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yes. Semangat. Selamat Unael sudah menjadi pendeta Nathanael Selamat. Semoga tetap rendah hati, semakin diurapi Tuhan Yesus dan menangkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Semangat dan tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Selamat Unael atas keberhasilan pendetanya, semakin giat melayani Tuhan dan juga semakin semangat untuk melayani di GBS Kalvari. God bless you. Selamat atas pelantikan dan penghabisan Bapak Gembala Sidang GBS Kalvari Sukabumi, Pendeta Nathanael Selamat. Selamat menjalankan amanat besar bersama dengan Tuhan dan berjalan dalam hikmat Tuhan. Tetap menjadi berkat dan bisa terus berkarya bersama dengan sidang jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat atas pentahbisan Bapak Pendeta Nathanael Selamat sebagai pendeta dan gembala GBIS Kalvari Sukabumi. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Selamat ya Nael. Halo Nael, selamat ya atas pentahbisan pelantikan Nael menjadi pendeta penuh dalam acara Mubes GBIS ke-28 di Solo kemarin. Kita doakan dengan dilantiknya Nael menjadi pendeta, pelayanan Nael semakin bergairah, excited di dalam Tuhan. Dan kami sekeluarga selalu mendoakan setiap hari buat pelayanan GBIS Sukabumi supaya semakin hari semakin diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat ya Nathanael Selamat dengan ditahbiskannya menjadi pendeta penuh di GBIS Kalvari Sukabumi. Maju terus, Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat kepada Nathanael yang telah ditahbiskan menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Tuhan mengurapi lebih lagi banyak jiwa yang dimenangkan dalam pelayanannya. Selamat. Selamat kepada Pagem Nathanael Selamat yang telah ditasbiskan menjadi pendeta penuh. Biarlah Tuhan pakai terus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Pak Gembala telah diangkat menjadi pendeta. Semoga firman yang disampaikan beliau bisa menjadi berkat buat kita semua. Semoga menjadi pendeta yang bisa memimpin umatnya sampai ke surga. Amin. Halo, shalom. Kami berdua mengucapkan Selamat untuk pentasbihan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Nathanael. semoga Konael makin bertumbuh dalam iman Yesus Kristus. Semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, semakin dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Oke, God bless you. God bless you.
Kami mengucapkan selamat buat Bapak Gembala GBS Kalvari Sukabumi atas pengabdiannya menjadi pendeta. Tuhan akan pakai semakin luar biasa dan memenangkan banyak jiwa-jiwa baru diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas pentahbisannya untuk Bapak Nathanael Slamet menjadi pendeta penuh. Semoga Tuhan menyertai pelayanan Bapak Gembala dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus. Buat Bapak Gembala Pendeta Nathanael Slamet, selamat ya atas pentasbihannya menjadi pendeta penuh. Tuhan Yesus memberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Shalom GBS Kalvari Sukabumi. Secara pribadi saya mengucapkan selamat untuk Bapak Gembala kita yang telah ditahbiskan menjadi pendeta. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Pak Pendeta dimanapun berada. Terima kasih. Halo, kota saya mengucapkan selamat atas pentahbisan Bapak Gembala Tom Nael menjadi pendeta penuh. Selamat melayani, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Semoga Tuhan Yesus selalu menaungi dan menganugerahkan berkat yang melimpah dalam segala tugas pelayanan dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan. Harapannya semoga Bapak Gembala bisa membawa jemaat GBIS agar bisa lebih taat dan setia dalam Tuhan. Semangat! Selamat Om Nael atas pelantikannya. Semoga Om Nael dan keluarga diberkati lebih lagi. Juga biar penyertaan Tuhan menyertai Om Nael dalam pelayanan Om Nael. Selamat Om Nael. Selamat ya Ko, udah jadi pendeta sekarang, lebih sukses lagi, lebih dipakai lagi dalam pelayanan Tuhan ya. Semangat Ko Nael. Selamat buat Pastor Nael yang baru mendapatkan tahbisan menjadi pendeta penuh. Doa kami dari Pontianak selalu sehat, diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya, sukses terus, selalu disertai perlindungan Tuhan yang dipenuhi dengan sukacita. God bless you. Puji nama Tuhan. Saya membuka waktu sebentar untuk di antara jemaat yang tadi mungkin tidak bergabung di ucapan selamat di video. Saya harapkan bisa mengucapkan selamat. Mungkin ada yang mau mengucapkan selamat untuk Bapak Gembala. Dari keluarga Bapak Gandhi terlebih dahulu. Yuk kasih mic-nya. Shalom. Shalom. Saya bangga sekali memiliki gembala sidang yang penuh kasih, yang setia melayani Tuhan, yang senantiasa memperhatikan umatnya. Jadi saya pikir layaklah beliau untuk ditasbihkan menjadi pendeta penuh. Semoga Tuhan senantiasa memimpin kehidupan penggembalaan, kehidupan keluarganya. Terima kasih. Mungkin yang kedua dari perwakilan undangan juga dari Ibu Ida. Shalom untuk semuanya. Kami dari keluarga saya dan mungkin Laura ya udah ada mengucapkan selamat untuk Pak Nathanael Slamet sudah menjadi gembala yang penuh. Ya semakin dipakai Tuhan dan semakin jiwa, banyak jiwa yang dimenangkan untuk gereja ini, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk gereja ini. Saya selalu berdoa untuk gereja ini, biar gereja ini makin berkembang, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan Pak Nathanael beserta keluarga dipakai dan selalu diberkati. Amin. Terima kasih. Iya, kita kangen Laura juga ya. Kalau enggak Laura yang jadi MC nih hari ini. Puji Tuhan. Terus dari Ibu Cincin, ada yang mau disampaikan? Shalom semuanya. Shalom. Pada pagi hari ini saya begitu mengucap syukur, saya begitu bahagia karena gembala kami Bapak Nathanael Slamet telah dilantik menjadi pendeta penuh, karena itulah suatu kebanggaan karena Bapak Pendeta di sini begitu mengasihi kami semua. Dia tidak memandang
baik orang kaya atau miskin, ia selalu mengayomi kami. Dan mudah-mudahan ke depannya Bapak Pendeta tetap setia mengayomi jemaat yang seperti keberadaan kami pada saat ini. Dan pada saat ini juga kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Semoga Bapak Pendeta Tuhan lebih lagi pakai untuk lebih memenangkan banyak-banyak jiwa di tempat ini. Amin. Terima kasih. Ini dari perwakilan ASER, Bapak Ahok ya. Kami ucapkan selamat ke Bapak Gembala kami, Pak Nael, diberkati Tuhan dalam dari angkat pendeta penuh, dan Tuhan selalu memberkati kami dari ASER. Selamat. Terima kasih, Bang. Banyak di jalur kiri yang kanan. Siapa lagi yang mau mengucapkan selamat secara khusus? Mungkin dari yang wanita, Ibu Siuling. Wakili. Selamat ya buat karena menjadi pendeta penuh, dia dapat memberkati jemaat kami di sini dan menjangkau jiwa-jiwa yang banyak supaya kita terpenuh. Amin. Terima kasih. Kita boleh satu lagi di jalur belakang dari tamu undangan Ibu Lani. Selamat ya buat Bapak Nael. Sekarang sudah jadi pendeta penuh ya. Semoga tambah rajin membina umatnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita sekarang ke bagian atas yuk. Ya, di sana banyak yuk. Terus ada Bapak Cencen juga. Mungkin dari Bapak Cencen mau mengucapkan selamat secara khusus untuk Bapak Gembala kita. Selamat Nael untuk pentas tulisannya sebagai pendeta penuh. Sekarang kami harap lebih banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih atas pelayanannya selama ini. Terima kasih. Satu lagi dari wakil youth ya, walaupun kalau tadi kan dari keluarga terus ada Tessa juga. Dari wakil youth siapa yang mau kasih ucapan selamat? Kenneth, Angel ya. Kenneth katanya. Ya. Selamat untuk Om Nael atas pelantikan pendeta penuh. Semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, biar menjadi dampak khususnya untuk GBI Kalvari, biar baik jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya untuk ucapan dan doa saudara-saudari semua dan juga kehadiran keluarga. Dukungan doa itu sangat penting buat kami. Saudara, kita mau ada acara sedikit ya, ada peniupan lilin. Saya undang Maya ke depan. Kita khususnya Bapak Gembala mengucap syukur ya. Terima kasih juga untuk sumbangan kuenya dari keluarga Bapak Teddy. Ini nggak direncanain ya. Karena itu ada kue tar, sayang ya kalau dihancurin. Kita kirim sebentar, kita nyanyi lagu bersuka di dalam Tuhan.
ngobrol sama Yuni, aduh kalau ada Laura nih dia yang bikin acara biasanya tante gitu kan. Terus ternyata Yuni bikin surprise tadi, ucapan-ucapan greeting yang sungguh menguatkan saya. Dan juga ada kue tadi pagi saya terima ya, ternyata dari keluarga Pak Teri. Jadi akhirnya ya udahlah, tiup lilin aja, tapi bukan ulang tahun. Hari ini saya bersuka cita, saya sudah dilantik sebagai pendeta. Doa saudara itu memberikan kekuatan buat saya, dan saya yakin kalau kita semua bisa bekerja sama dan mau bekerja untuk Tuhan, saya percaya GBS akan menjadi besar seperti visi dan misinya Omah ya. Waktu dulu kita akan menjadi jemaat yang sangat besar dan bisa memenangkan banyak jiwa di kota Sukabumi ini. Puji Tuhan. Itu saja saudaraku, dan biar saudara seperti firman Tuhan dikatakan, biar bisa menjadi jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan dan memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan. Luar biasa, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan balik diri. Kami memuji kebesaran. Syukur Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami dalam acara yang sangat spesial pada hari ini. Kau sudah pilih hamba-Mu menjadi pendeta penuh pada hari ini. Biarlah hamba-Mu ini bisa menjadi gembala yang baik, bisa menjadi pendeta yang menjadi panutan, melayani setiap jemaat. Dan hamba percaya dukungan setiap jemaat di tempat ini, Bapa. Engkau yang akan mengurapi jemaat Tuhan juga di tempat ini, agar kami bahu-membahu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahu-membahu untuk mencari jiwa-jiwa baru, karena di Sukabumi ini masih ada ribuan jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami percaya Bapak, mulai detik ini kami semua akan diurapi untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak, seperti visi dari pendahulu kami Bapak, gereja ini akan terus berkembang luas.
kami akan dipakai dengan secara luar biasa pribadi lepas pribadi, menjadi ratusan jiwa, menjadi ribuan jiwa. Gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kau akan urapi kami satu persatu dengan keterbatasan kami, tetapi Allah yang tidak terbatas itu akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga mulut, bibir kami semua akan diurapi untuk menguatkan, memberitakan firman Tuhan, membebaskan yang terbelenggu, dan kami semua bisa menjadi berkat buat kota Sukabumi dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Pada hari ini firman juga sudah menguatkan, mengingatkan kepada kami semua agar kami tetap setia kepada firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap setia beribadah Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada satu keuntungan yang besar, ada satu perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami ketika kami setia dalam beribadah. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan pada hari ini yang sudah membuat acara demikian begitu meriah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami percaya setiap orang, setiap jemaat Tuhan yang datang pada hari ini dengan membawa semua permasalahan kami percaya pulang kami sudah mendapatkan kebebasan, yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam kelemahan sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan kami yang miskin sudah diperkaya oleh Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.